Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YD22. Salam persaudaraan, salam seduluran, badulur-dulur ataupun teman-teman dimanapun berada. Dalam kesempatan ini, saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengetahuan. Namun, sebelum saya melanjutkan ke pokok pembahasan, yang baru menemukan channel ini, silakan untuk di like dan di subscribe. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih. Buat dulur-dulur dimanapun berada, dalam kesempatan ini saya sebagai narasumber di channel YD22 akan memberikan sebuah pengalaman, yaitu tentang pagar gaib, yang mana dalam versi ini, dalam kesempatan ini saya akan memberikan sebuah pengetahuan tentang memasang pagar gaib dengan menggunakan sapu gerang. Mungkin dulur-dulur ataupun teman-teman dimanapun berada sudah sebagian yang memahami bahwasanya sapu gerang itu merupakan sebuah sapu lidi yang usianya sudah lama, sudah habis, jadi mungkin tinggal satu jengkal. Jadi biasanya itu kan kalau sapu lidi itu kan banyak, panjang kalau masih baru. Nah, yang dikatakan sapu gerang itu adalah sapu lidi itu yang sudah dipakai selama bertahun-tahun, kemudian mereka masih ada, jadi mungkin tinggal sisa kurang lebih sekitar satu jengkal atau mungkin kurang bisa jadi sudah tidak dipakai lagi karena sudah terlalu pendek sapu itu. Nah, perlu diketahui buat dulur-dulur ataupun teman-teman, di sini sapu gerang ini menurut sesepuh, ya, menurut orang tua itu memiliki sebuah kekuatan gaib yang bisa dipakai untuk pagar. Nah, jadi digunakan alatnya itu adalah sapu gerang. Nah, buat dulur-dulur dimanapun berada ataupun teman-teman, sapu gerang ini bisa digunakan untuk memasang pagar gaib. Nah, ini caranya saya ijazahkan buat dulur-dulur. Siapa tahu di luar sana teman-teman ataupun dulur-dulur yang dalam kondisi mendesak itu bisa digunakan dengan menggunakan sapu gerang ini. Nah, biasanya ini digunakan untuk pagar gaib kalau kita memiliki anak kecil yang sering menangis. Kan ada yang anak yang bisa dikatakan baru lahir atau mungkin baru 1 minggu, masih umur 1 bulan, ya, itu kan masih kecil, masih bayi. Biasanya itu bisa dikatakan posisinya bayi itu masih suci, jadi mereka masih bisa melihat, bisa dikatakan alam gaib itu masih bisa. Ibarat kata kalau diganggu dengan bangsa lain, bangsa gaib, itu akan menangis, itu bisa jadi. Nah, untuk menanggulangi tersebut, sebaiknya di rumah itu dipasang dengan pagar gaib, yaitu untuk melindungi anak tersebut supaya tidak menangis. Ya, kalau menangis memang namanya anak kecil, yang namanya menangis itu wajar-wajar saja, nggak masalah. Biasanya kan ada anak kecil itu selalu menangis, tidak ada diam-diamnya. Nah, dalam posisi ini kita sebagai orang tua, ya, kita sebagai orang yang memahami, ya, disinilah kita menggunakan, bisa digunakan sapu gerang untuk pagar gaib.
Caranya sangat mudah sekali ya. Jadi kita untuk pertama kali kita berwudu dulu, bersuci dulu, membasuh seluruh tubuh kita. Kalau agama Islam ya kita membasuh, anggap saja itu berwudu atau bersuci. Kalau agama lain cukup membasuh mulai dari telapak tangan, muka, kaki, dan lain sebagainya. Yang penting kita dalam keadaan bersih. Setelah itu, di situ kita, kalau kita muslim, ya paling tidak kita harus mengirimkan Al-Fatihah, surat-surat Al-Quran, kita kirimkan kepada Kanjeng Nabi dan yang lain-lainnya. Kemudian kita kirimkan doa juga kepada sesepuh. Kalau kita orang Esa ya sesepuh orang Esa itu dikirimkan. Sekaligus kita minta doa dan izinnya. Tidak lupa kepada nenek moyang kita, mungkin yang sudah meninggal. Nah, kita juga mengirimkan doa. Nah, setelah itu di situ kita geduk bumi. Geduk bumi itu cukup kita duduk seperti ini, nggak apa-apa. Kita geduk bumi 3 kali ya. Kalau orang Jawa itu kita assalamualaikum di situ, danyang kita itu kita izin di situ. Setelah disebut semuanya ya, intinya di situ kita mau menggunakan sapu gerang. Jadi sapu gerang itu ditancapkan di kamar di mana bayi atau anak kecil itu tidurnya di situ. Berarti kita cari di pojokan aja nggak apa-apa. Jadi di pojok kamar supaya tidak terganggu. Kita tancapkan di situ dengan doa. Saya tidak menancapkan sapu, kalau bahasa Indonesianya. Saya menancapkan tombak 1000. Nah, untuk tujuannya untuk perlindungan itu sendiri. Nah, jadi aku orang nancep ke sapu, aku nancep ke tombak 1000 kangge njogo si jabang bayi, namanya disebut. Kalau sudah disebut ya, krono Allah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kemudian ditancapkan sapu itu. Itu adalah cara simple untuk memasang pagar gaib. Bisa dikatakan itu adalah tombak 1000 menurut orang-orang Jawa. Jadi sapu yang sudah digunakan lama atau dikatakan sapu gerang itu ternyata memiliki sebuah faedah yang sangat luar biasa. Nah, jadi mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa dipahami. Untuk lebih mendalam lagi, untuk lebih penjelasan lagi, silahkan kontak pribadi, kontak WA. Kalau mungkin saya dalam penyampaian ini mungkin kurang bisa dipahami, bisa kontak pribadi saja atau kontak WA saja. Karena dengan kontak pribadi atau kontak WA itu lebih mendetailnya. Jadi yang tidak jelasnya bagaimana, kurang pasnya seperti apa, bisa ditanyakan ketika kita kontak WA atau telepon itu. Mudah-mudahan sedikit pengetahuan ini atau pengalaman ini bisa berguna buat dulur-dulur dimanapun berada. Intinya di sini saya berbagi, bukan semata-mata menyombongkan diri, bukan sok ngerti, bukan sok-sokan. Namun intinya di sini sesuai dengan channel YD22 itu adalah selalu memberikan sebuah pengetahuan juga wawasan yang intinya itu mudah-mudahan ada dan bisa bermanfaat untuk nilai positifnya. Yang jelas mudah-mudahan ini bisa berguna dan bermanfaat untuk dulur-dulur ataupun teman-teman dimanapun berada. Mudah-mudahan sedikit pemahaman ini bisa dipahami, bisa dimengerti.
Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.